Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 3, tema 3 benda di sekitarku, subtema 3 perubahan wujud benda, pembelajaran 3. Ini ada di halaman 141 sampai dengan 151. Baik anak-anak, Ibu langsung ke pembahasan materinya ini. Materi pembelajaran 3, ayo mencoba anak-anak. Kemana perginya air? Pernahkah kamu mencuci baju? Atau membantu ibu cuci baju? Coba perhatikan apa yang terjadi saat baju basah dijemur di bawah terik matahari. Ternyata baju yang basah lama-kelamaan mengering. Mengapa hal ini dapat terjadi? Ayo diskusikan bersama temanmu. Lakukan percobaan di bawah ini. Alat dan bahannya yang pertama 2 buah piring kecil, yang kedua air, yang ketiga gelas ukur. Langkah percobaannya, isi 2 buah piring kecil dengan air. Tiap-tiap piring diisi air sebanyak 100 ml. Yang kedua, letakkan 1 piring di bawah terik matahari. 1 piring lagi di dalam ruangan yang gelap, ruangan yang tidak terkena terik matahari. Kita cermati pada gambar anak-anak. Di sini piring yang pertama yang berisi air ini kita letakkan di bawah terik matahari, dan yang kedua kita letakkan di tempat yang gelap. Langkah ketiga, biarkan selama 3 jam. Langkah keempat, perhatikan air dari tiap-tiap piring. Ini tampak pada gambar. Air yang ada di piring yang diletakkan di bawah terik matahari, volumenya berkurang, sedangkan yang diletakkan di tempat gelap tetap volumenya. Bertanyalah kepada gurumu tentang percobaan yang kamu lakukan. Buatlah 3 pertanyaan. Temukan jawabannya melalui kegiatan diskusi bersama di kelas. Baik, Ibu di sini memberi contoh pertanyaan sekaligus jawabannya. Pertanyaan ke-1. Mengapa air di piring yang diletakkan di bawah terik matahari volumenya berkurang? Jawabannya, volumenya berkurang karena terkena panas matahari sehingga air berubah wujud menjadi uap air. Pertanyaan kedua, mengapa air di piring yang diletakkan di ruangan gelap volumenya tidak berkurang? Jawabannya, volumenya tidak berkurang karena tidak terkena panas matahari sehingga tidak berubah wujud. Pertanyaan ketiga, perubahan wujud apa yang terjadi pada air di piring yang diletakkan di bawah terik matahari? Jawabannya, perubahan wujud yang terjadi pada air adalah perubahan wujud dari cair ke gas atau disebut dengan menguap. Lanjut ke materi ayo mengamati anak-anak. Menguap merupakan peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas. Peristiwa ini disebabkan oleh pemanasan. Contoh peristiwa menguap adalah baju basah yang dijemur lama-kelamaan mengering. Air dalam baju menguap karena terkena panas matahari. Baik, kita cermati pada gambar anak-anak. Baju basah yang dijemur di bawah terik matahari lama-kelamaan akan mengering karena airnya menguap terkena panas matahari. Bagaimana dengan percobaan yang kamu lakukan? Adakah peristiwa menguap yang terjadi? Isilah jawabanmu pada tempat yang tersedia. Baik, Ibu memberi contoh anak-anak. Tulis hasil pengamatanmu selama percobaan berlangsung. Hasil pengamatan selama percobaan berlangsung. Yang pertama, air yang ada di piring yang diletakkan di tempat gelap setelah dibiarkan selama 3 jam volumenya tetap. Yang kedua, air yang ada di piring yang diletakkan di bawah terik matahari setelah dibiarkan selama 3 jam volumenya berkurang. Pada percobaan yang dilakukan terjadi atau tidak terjadi penguapan.
Pada percobaan yang dilakukan terjadi penguapan. Air di piring yang diletakkan di bawah terik matahari berubah menjadi uap air. Ini artinya terjadi perubahan wujud dari cair ke gas atau terjadi penguapan air. Kamu sudah mempelajari proses perubahan wujud benda. Hubungkanlah kata yang tersedia dengan arti yang tepat. Baik, di sini Ibu memberi contoh anak-anak. Membeku ini artinya perubahan wujud dari cair menjadi padat. Selanjutnya menguap. Ini artinya perubahan wujud dari cair menjadi gas. Dan mencair. Ini artinya perubahan wujud dari padat menjadi cair. Lanjut ke materi Ayo Berkreasi anak-anak. Matahari membantu proses penguapan yang terjadi di muka bumi. Jika tidak dengan bantuan sinar matahari, baju yang dijemur sulit mengering. Matahari mempunyai peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia di bumi. Keindahan matahari mengilhami seniman untuk membuat gambar dekorasi. Gambar dekorasi yang bertema matahari. Ada beberapa motif matahari di sekitar kita. Lihatlah motif di bawah ini. Kita cermati pada gambar anak-anak. Tampak di sini ada gambar 3 contoh gambar dekorasi dengan motif matahari. Siapkan kertas gambar, gambarlah matahari dengan rancangan garis-garis. Kamu dapat mencontoh pada pembelajaran sebelumnya. Buatlah komposisi warna yang indah pada karyamu. Baik, nanti anak-anak bisa mencoba sendiri nih. Lanjut ke materi Ayo Mengamati anak-anak. Ikan asin merupakan contoh makanan yang diproses melalui pengeringan. Dalam pengeringan, ikan dijemur di bawah terik matahari. Mengapa? Agar kandungan airnya menguap. Ikan pun menjadi kering. Coba sebutkan makanan tradisional di daerahmu yang dibuat dengan pengeringan. Tentu saja ada. Contohnya adalah kerupuk anak-anak. Perhatikan gambar berikut. Dayu sedang berbelanja di pasar tradisional. Dayu melihat aneka makanan. Dayu membeli ikan asin. Ikan asin ditimbang dengan timbangan. Timbangan menunjukkan berat sebagai berikut. Kita cermati pada gambar timbangan di sebelah kanan anak-anak. Tampak di sini berat dari ikan asin yang ditimbang adalah di antara angka 2 dan 3, ini tepat di tengah-tengah. Dan satuan dari timbangan adalah kilogram di sini. Berat ikan asin 2 kg lebih 500 gram di sini karena tengah-tengah anak-anak di sini. 1 kg sama dengan 1000 gram. Setengahnya adalah 500 gram. Berapa berat ikan asin yang dibeli Dayu? 2 kg lebih 500 gram sama dengan yang 2 kg ini menjadi 2000 gram ditambah dengan 500 gram. 2000 ditambah 500, 2500. Satuannya gram. Kalau menjumlahkan di sini satuannya harus sama anak-anak. Di sini gram, di sini juga gram. Setelah berkeliling pasar, Dayu pun membeli kerupuk. Kerupuk juga makanan yang diproses dengan cara dikeringkan. Tampak pada gambar di sini kerupuk yang sedang ditimbang anak-anak. Di sini menunjukkan angka 1300, satuannya gram. Timbangan menunjukkan berat kerupuk 1300 gram. Berapa kilogram berat kerupuk? 1300 gram sama dengan 1000 gram ditambah 300 gram. 1000 gram sama dengan 1 kilogram ditambah dengan 300 gram. Jadi kerupuk yang dibeli Dayu adalah 1 kilogram 300 gram. Lanjut ke materi Ayo Berlatih anak-anak. Perhatikan gambar tiap-tiap timbangan. Bantulah Dayu menemukan besaran yang tepat. Baik, kita cermati dari timbangan yang pertama. Di sini 5 kg ini sama dengan 5000 gram. Ini timbangannya seimbang anak-anak. Selanjutnya kita harus mengisi titik-titik dengan satuan gram di sini. Ibu ingatkan kembali, 1 kg sama dengan 1000 gram.
5 kg sama dengan 5.000 gram. Kalau 9 kg sama dengan tentu saja 9.000 gram. Ibu tulis di sini biar cukup anak-anak. 9.000 gram. Lanjut ke soal berikutnya anak-anak. Di sini 3 kg kita ubah atau kita konversi ke satuan gram. 3 kg berarti sama dengan 3.000 gram. Ibu tulis di sini 3.000 gram. 7 kg sama dengan tentu saja 7.000 gram. Nanti kalau anak-anak sering mencoba pasti bisa. Ke soal berikutnya anak-anak, di sini berat 1 kg sama dengan berarti 1000 gram. Ibu tulis 1000 gram. Selanjutnya 4 kg sama dengan 4000 gram. Baik, kita cermati pada timbangan berikutnya anak-anak. Sekarang kalau ditukar tempatnya, 6.000 gram sama dengan titik-titik kilogram. Ibu ingatkan, 1000 gram sama dengan 1 kilogram. Kalau 6.000 gram sama dengan 6 kilogram. 8.000 gram sama dengan titik-titik kilogram. 1000 gram sama dengan 1 kilogram. 8.000 gram sama dengan 8 kilogram. Ibu ke soal berikutnya anak-anak, hitunglah dalam satuan gram. Kita mulai dari soal yang pertama di sini. Berat ikan menunjukkan berat 2 kg ditambah 100 gram. Ini 1 kg, 1000 gram, 2 kg, 2000 gram. Di sini 2000 gram ditambah 100 gram. Kalau anak-anak masih bingung, boleh dikerjakan secara bersusun seperti ini. 2000 ditambah 100. Kita tambahkan seperti ini. 0, 0, 1, 2. Atau langsung seperti ini. 2000 ditambah 100 sama dengan 2100. Kita tulis 2100 gram. Lanjut ke soal kedua. Ini berat dari buah pir anak-anak. 4 kg ditambah 200 gram. 1 kg 1000 gram. 4 kg 4000 gram. Di sini 4000 gram ditambah dengan 200 gram. Berarti 4200 sama dengan 4200 gram. Lanjut ke soal ketiga anak-anak. Ini berat dari buah-buahan 3 kg ditambah 500 gram. 1 kg sama dengan 1000 gram. 3 kg sama dengan 3000 gram. 3000 gram ditambah 500 gram sama dengan 3500 gram. Soal keempat, berat dari buah-buahan 5 kg ditambah 800 gram. Ini kita ubah ke satuan gram semua anak-anak di sini. Ini 1 kg 1000 gram. 5 kg berarti sama dengan 5000 gram. Kalau menjumlahkan satuannya, Ibu ingatkan kembali harus sama di sini anak-anak. Ini gram dengan gram baru bisa dijumlahkan. 5000 ditambah 800 sama dengan 5800 gram. Lanjut ke soal kelima anak-anak. Ini berat dari gula adalah 1 kg ditambah 400 gram. 1 kg sama dengan 1000 gram. Ini ditambah dengan 400 gram. 1000 ditambah 400 sama dengan 1400. Ini sama dengan 1400 gram. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.